Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Saya sungguh percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya anak-anak, kita akan langsung saja masuk dalam materi hari ini, di mana hari ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kelima, subtema 1 dari buku tema yang keempat. Silahkan membuka bukunya. Nah, khusus pada hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan reptil maupun hewan aves. Sistem peredaran darah pada hewan reptil maupun hewan aves. Anak-anak, apa itu hewan reptil? Hewan reptil itu adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptil adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Jadi itu adalah penjelasan hewan reptil. Sedangkan hewan aves itu adalah satu-satunya kelompok hewan yang memiliki bulu. Iya. Jadi hewan yang memiliki bulu. Kelompok hewan aves ini adalah seperti burung, ayam, itik, dan sebagainya. Nah anak-anak, kita mau memperhatikan secara jelas lagi tentang sistem peredaran pada hewan reptil. Jantung pada hewan reptil itu memiliki 4 ruangan seperti yang dimiliki oleh manusia, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Proses peredaran darah pada hewan reptil itu adalah darah bersih atau oksigen pada bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh hewan oleh aorta. Lalu darah yang mengandung karbon dioksida dan sisa metabolisme dibawa kembali ke serambi kanan, kemudian menuju bilik kiri, bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru dan melalui pembuluh nadi paru-paru. Di paru-paru, darah akan mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang mengandung oksigen itu akan dibawa ke serambi kiri dan mengalir ke bilik kiri. Dan itu terus-menerus prosesnya seperti itu. Jadi sama seperti manusia ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah hewan aves. Jantung pada hewan aves pun sama seperti jantung pada manusia maupun hewan reptil, memiliki 4 ruangan, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan maupun bilik kiri. Nah, kita mau memperhatikan proses peredaran darahnya itu adalah darah yang kaya akan oksigen dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh dengan aorta. Lalu oksigen akan dilepas dan terjadi pengikatan karbon dioksida. Selanjutnya adalah darah yang
menuju serambi kanan ke dalam bilik kanan. Dan dari bilik kanan, darah itu akan dipompa menuju paru-paru. Dan di dalam paru-paru melepaskan karbon dioksida dan kembali mengikat oksigen. Lalu setelah oksigennya itu sudah diikat oleh darah, maka darah itu akan dipompa kembali ke dalam serambi kiri dan menuju atau dialirkan menuju bilik kiri. Ya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi proses peredaran darah pada hewan reptil maupun kelompok hewan aves itu sama seperti manusia. Jantungnya pun sama, memiliki 4 ruangan. Nah, anak-anak, mungkin kalian bertanya, contoh hewan reptil itu seperti apa? Ya, seperti buaya dan sejenisnya. Tadi kelompok hewan aves saya sudah sebutkan seperti burung, ayam dan sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat tentang peredaran darah pada atau sistem peredaran darah pada reptil dan aves. Tugas kalian adalah kalian bisa mencari contoh sebanyak mungkin untuk lebih memahami dan mengetahuinya. Nah, tugas bagi anak-anak sekalian pagi hari ini adalah ayo lakukan halaman 27 sampai 28 dan tugas di rumah halaman 28. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan benar lalu dikumpul tepat pada waktunya. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.